Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan FCD Inspiration mengenai kelompok kami yaitu dengan berjudul Energy Flow. Presentasi kali ini adalah lanjutan dari presentasi pada minggu sebelumnya. Setelah melakukan wawancara dan pengamatan, kami melakukan beberapa perkembangan. Seperti ada diagram CEC dan beberapa hal lainnya. Baik, bisa di next kan slide. Jadi pada presentasi kali ini kami akan memberikan ataupun menjelaskan mengenai 3 subbab, yaitu ada yang pertama diagram CEC seperti yang saya jelaskan sebelumnya, serta brainstorming yang kami lakukan dalam grup. Terusnya kami juga menghasilkan LOFI prototype dari pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan. Dan sekali adalah kesimpulan yang dapat diambil dari nomor 1 dan nomor 2 yang telah dilakukan. Next. Untuk penjelasan pertama mengenai diagram CEC dan brainstorming akan dijelaskan oleh Dr. Ahmad Syauqi. Dr. Ahmad Syauqi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk diagram CEC sendiri, pusat permasalahan yang kami lihat yaitu pada saluran irigasi yang dimana terdapat permasalahan kos penggunaan pompa air yang terlalu besar. Kemudian terdapat juga permasalahan efisiensi pada pompa air dan juga jarak irigasi dan lokasi persawahan. Nah, untuk kos penggunaan pompa air, di sini yang kami lihat kenapa kosnya itu terlalu besar dikarenakan kondisi pompa itu sendiri dan juga harga bahan bakar yang digunakan untuk menghidupkan pompa air. Untuk itu dilihat lagi untuk kondisinya sendiri disebabkan karena kurangnya terawat dan juga untuk harga karena pembelian bahan bakar di tempat eceran. Nah, untuk pembelian bahan bakar ini sendiri, kenapa di tempat eceran? Setelah kami lakukan wawancara, dari pihak yang bersangkutan mengatakan bahwa tidak dapat untuk membeli bahan bakar langsung di SPBU untuk keperluan pompa air, untuk keperluan pompa air, terkecuali harus menggunakan sepeda motor sendiri dan itu cukup memakan waktu. Jadi kebanyakan masyarakat langsung membeli eceran. Kemudian untuk permasalahan yang di bawahnya lagi untuk yang kurang terawat itu karena ongkos perawatan yang tinggi. Nah, di sini karena digunakannya pompa air yang menggunakan bahan bakar fosil yang dimana untuk komponen-komponennya itu jauh lebih kompleks daripada pompa air listrik. Jadi untuk ongkos perawatannya sendiri itu relatif lebih tinggi. Kemudian untuk dari segi efisiensi, ini juga mempengaruhi dari kurangnya terawat dan kemudian energi yang diperlukan semakin besar. Nah, energi yang diperlukan semakin besar ini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti kurangnya terawat juga salah satu. Kemudian dari jarak yang irigasi dan lokasi persawahan ataupun perkebunan itu juga mempengaruhi dari efisiensi pompa air tersebut. Kemudian untuk dari jarak irigasi ini sendiri permasalahannya dikarenakan pengelolaan air yang tidak efisien. Nah, ini disebabkan juga karena kurangnya pemantau ataupun keperluan air. Kurangnya pengelolaan ini dapat dikatakan seperti petani tidak mengatur pengelolaan air dari irigasinya itu dengan jelas. Jadi terkadang banyak air yang dibuang secara sia-sia dan juga untuk jalur irigasinya sendiri tidak dibahas dari awal untuk pembuatan itu harus dekat ke area persawahan ataupun tidak. Untuk selanjutnya di sini pada diagram CEC ini cause effect chain permasalahannya itu penyebabnya seperti yang sudah saya katakan tadi yaitu harga bahan bakar yang mahal, kondisi pompa, efisiensi pompa air, dan juga jarak irigasi dan lokasi persawahan. Nah, dampaknya yaitu pada keuangan petani yang pastinya yang dimana seperti dari harga bahan bakar, dari kondisi pompa yang harus di maintenance dan harga pun relatif tinggi. Kemudian dari jarak irigasi yang dimana mengurangi efisiensi pompa air sehingga menggunakan biaya yang lebih mahal seperti harga bahan bakar bahan bakar yang digunakan akan relatif lebih banyak. Kemudian pastinya akan menurunkan produktivitas dari pertanian sendiri
dan juga karena menggunakan bahan bakar fosil akan meningkatkan polusi lingkungan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fathul Masyuki. Selanjutnya untuk bagian brainstorming yang telah dilakukan akan dijelaskan oleh Azmi Lamkaruna. Pada Azmi dipersilakan. Baik, dari bagian brainstorming sendiri, yaitu mencari solusi dari kos penggunaan pompa air yang terlihat tadi. Yang di sini kami mencari solusinya per anggota kelompok itu 5 ide untuk solusi supaya dapat diterapkan di tempatnya. Jadi di sini kami mendapatkan hasil brainstorming solusinya. Yang pertama menggunakan pompa air listrik, yang kedua memanfaatkan energi terbarukan seperti kincir air, yang ketiga menggunakan sensor pemantauan kebutuhan air di sawah, yang keempat perawatan rutin pompa air untuk mencegah kerusakan. Yang kelima, selanjutnya yang selanjutnya nomor 2 ada low-fi prototype. Yang dimana low-fi prototype ini adalah gambaran kasar dari alat yang akan kami buat. Di sini ada sebuah kincir air dan generator pembangkit listrik. Ketika air mengaliri kincir air ini akan menyebabkan energi kinetik yang akan memutar baling-baling kincirnya dan memutar generatornya, maka di situ akan menghasilkan arus listrik yang akan disimpan di baterainya. Yang dimana nanti baterai ini akan diukur, akan dipantau arusnya oleh sensor kuat arus. Akan diukur arus yang masuk dan arus yang keluar. Arus yang keluarnya ini digunakan untuk menghidupkan pompa air. Nah, pompa air ini sendiri digunakan untuk menaikkan air dari irigasi ke persawahan yang tidak terkena air irigasi. Selanjutnya, mungkin ini link untuk terkena. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Azmi Lamkaruna. Untuk yang bagian terakhir akan saya jelaskan, yaitu kesimpulan yang dapat kami ambil dari pengamatan, wawancara, serta brainstorming yang telah kami lakukan. Bisa ke slide selanjutnya. Jadi antara beberapa poin yang dapat kami ambil untuk mengembangkan lagi alat yang kami akan buat, yaitu pertama sekali tentunya saja kincir air yang ini dapat menaruhkan solusi yang berpotensi untuk mengatasi masalah dari penggunaan bahan bakar fosil dalam sistem irigasi. Karena mengapa kami menyebutkan ini berkali-kali, karena ini menjadi topik permasalahan utama yang kami angkat. Kebanyakan para petani menghabiskan banyak dana di dalam mengeluarkan untuk membeli bahan bakar fosil agar dapat mengairi sawah mereka. Terusnya dengan memanfaatkan energi kinetik air pada irigasi tersebut, diharapkan kincir air ini dapat menghasilkan listrik yang dapat menggerakkan pertanian, seperti pertanian terutamanya yang menggunakan pompa air. Terusnya penggunaan kincir air ini kami yakin dapat memiliki potensi yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan mengurangi ketergantungan para petani terhadap penggunaan bahan bakar fosil. Implementasi ini juga memerlukan pengujian cermat yang tentunya akan kami lakukan ke depannya agar dapat kami memastikan fungsionalitas, kehandalan, dan integrasi pada kawasan yang dilakukan pengujian. Di mana jika ketiga poin itu tercapai, maka diharapkan sistem irigasi ataupun peralatan yang kami buat ini dapat digunakan dan bermanfaat bagi para petani. Dan akhir sekali, dengan pendekatan yang tepat, kincir ini dapat menjadi solusi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk mendukung pertanian yang produktif. Seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya, apabila tiga aspek tadi, yaitu fungsionalitas, kehandalan, dan integrasi yang dapat dilakukan dengan baik pada sistem irigasi tersebut, maka alat yang kincir air yang kami buat ini dapat berguna untuk para petani.
Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.